Biasanya surat suara itu kami singkat dengan susu. Susu, Ya, jadi ada 5 jenis susu pemilu 2024. Oke deh. Nah, jadi kalau untuk surat suara presiden dan wakil presiden itu warna abu-abu. Ya, Pilpres itu karena memang di 2024 ini kita memilih presiden dan wakil presiden, DPD dan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, di sini ada 5 surat suara yang nanti kita akan lihat mungkin terlalu kecil ya. Nanti yang untuk pilih presiden itu warnanya abu-abu. Nanti kita akan lihat. Nanti semua rekan-rekan PPS penyelenggara pemilu di tingkat desa juga akan melakukan sosialisasi itu di tingkat bawah. Terus nanti untuk yang surat suara yang warna merah yang nanti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Bebe Riantobi di podcast Akun Nusantadon. Dan senang sekali pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang super luar biasa, Sri Kandi dari Kecamatan Klubagolit. Ibu Susan, Ketua PPK Kecamatan Klubagolit. Apa kabar Bu Susan? Puji Tuhan baik. Syukurlah. Sebelum kita obrol soal persiapan penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Klubagolit, Ibu Susan bisa menyapa kepada teman-teman penonton sahabat setia podcast Akun Nusantadon. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat akun podcast Akun Nusantadon yang sudah memberikan kami kesempatan PPK Kecamatan Klubagolit untuk ngobrol tentang kesiapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan Klubagolit. Terus yang kedua, dan tak lupa untuk teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat desa sampai Kecamatan Klubagolit, jangan lupa nonton podcast Akun Nusantadon ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Oh, luar biasa. Thank you banget Ibu Susan. Ini yang saya suka yang terakhir tadi itu. Ini kita di jelang tanggal 14 Februari ini, hari Valentine, hari kasih sayang. Dan pemerintah menetapkan tanggal 14 itu hari pemilihan umum. Dan itu juga bertempatan dengan hari kasih sayang, sehingga kita semua menciptakan rasa senang, rasa gembira, penuh kasih sayang untuk rame-rame ke TPS untuk menggunakan hak pilih untuk mencoblos siapa jagoan-jagoan kita di pemilu nanti. Nah, terkait hal itu, teman-teman di PPK Kecamatan Klubagolit selaku penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan tentu punya kesiapan untuk menghadapi pemilu yang tidak lama lagi ini. Dan sesuai PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi daripada PPK Kecamatan, salah satunya adalah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Nah, Ibu Susan bisa mulai sharing cerita tahapan-tahapan sampai per hari ini sudah sejauh mana dan perkembangannya seperti apa, silakan. Terima kasih sekali lagi. Dari tugas pokok dan tanggung jawab PPK salah satunya adalah melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat Kecamatan Klubagolit. Sejauh ini kami sudah melakukan dari mulai tahapan pencocokan data sampai saat ini adalah perekrutan KPPS. Yang saat ini sudah berjalan sampai sudah melakukan pengumuman di desa-desa, di setiap desa masing-masing. Karena di Kecamatan Klubagolit itu ada 38 TPS yang tersebar di 12 desa, sehingga kebutuhan perekrutan calon KPPS itu ada 266 orang. 266 orang. Namun 36 TPS. 38 TPS. 38 TPS. Nah, sampai sejauh ini dari hasil seleksi, pengumuman seleksi itu ada 278 orang, termasuk ada 12 orang cadangan yang ada di 2 desa yang ada di Kecamatan Klubagolit ini, yang
ada cadangan. Sedangkan 10 desa lainnya pengumumannya itu semua anggotanya itu pas 7 satu TPS. Satu TPS 7 orang. KPPS. 7 orang KPPS. 7 orang KPPS. Sedangkan untuk penetapan dari 270 orang yang lolos seleksi ini, yang nanti akan ditetapkan 266 orang itu nanti pada tanggal 24 Januari 2024 dan akan dilantik pada tanggal 25 Januari 2024. Berarti 5 hari lagi ada pelantikan KPPS ini ya? Ya, kira-kira seperti itu. Kalau di level di bawahnya KPPS, itu ada PPS, itu tahapannya belum sampai ke sana? Ini udah KPPS ini yang level yang paling bawah setelah PPS. Oh, setelah PPS. Ya. Jadi PPS dulu, baru KPPS. KPPS, ya. Jadi PPS itu kan penyelenggara di tingkat desa. Panitia pemungutan suara. Ya, panitia pemungutan suara di tingkat desa. Itu satu desa berapa orang itu? 3 orang. 3 orang. Diperbantukan oleh 3 orang staf sekretariat dari usulan dari pemerintah desa. Itu 3 orang yang akan membantu kerja tim tua dan anggota PPS. PPS ini salah satu tugasnya adalah merekrut KPPS ini. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ya. Ini sudah sampai tinggal penetapan tanggal 24. Baik, jadi hingga per hari ini tinggal KPPS didefinitifkan gitu. Artinya mereka dilantik dan sudah bisa mulai bekerja. Ya. Kami juga sudah melakukan ada beberapa tahap persiapan untuk calon-calon KPPS ini. Oh, ya, salah satunya adalah Prabimtek. Oh, Prabimtek. Itu penguatan kapasitasnya gitu. Ya, penguatan kapasitas pemahaman terkait dengan pelaksanaan pungut hitung di hari H tanggal 14 Februari berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2023 yang baru ditetapkan sekitar beberapa hari yang lalu. Di mana itu adalah salah satu acuan kami untuk pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024. Ya. Dari 38 sebaran TPS di 12 desa ini, tentu teman-teman kan akan konsentrasi untuk memastikan bahwa di setiap TPS proses penyelenggaraan pemilu juga akan berjalan dengan baik. Nah, hingga saat ini perlu juga diinformasikan sih berapa jumlah pemilih kita secara kecamatan Kulubagolit, baik ke pemilih perempuannya ataupun pemilih laki-lakinya. Ya. Berdasarkan hasil penetapan di 21 Juni 2023 lalu, penetapan DPT, daftar pemilih tetap untuk kecamatan Kulubagolit itu 9853. 9.853. Nah, itu sebarannya itu bisa berapa kursi itu? Semoga laki-laki 4521 dan perempuan 5332. Di sini perempuan lebih banyak. Rasionya perempuan lebih banyak kan? Kalau perempuan lebih banyak, kita berharap ada keterwakilan perempuan. Harusnya begitu. Seperti itu. Soalnya amanat Undang-Undang 7 2017 juga ada keterwakilan 30% perempuan. Iya, betul. Oke, terkait jumlah pemilih yang cukup signifikan secara kecamatan tadi, apakah Ibu Susan juga punya data pembanding di tahun 2019 sehingga kita melihat adanya tren peningkatan jumlah pemilih pada 5 tahun yang lalu dengan 2024 pada 14 Februari nanti. Nanti ini kan kita bisa lihat penambahan jumlah itu pasti pada 2019 generasi Gen Z yang belum menggunakan hak pilihnya, pada pemilu 2024 mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Tentu secara angka pasti akan ada penambahan. Nah, jumlahnya berapa? Jelas segala sesuatu yang mau kita lakukan ke depan pasti ada latar belakangnya. Ya. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari defisit teknis penyelenggaraan. Siap. Untuk pemilu tahun 2019 lalu itu angka DPT itu 9235. Itu dengan jumlah laki-laki 4198 dan perempuan 5037. Tetap perempuan menjadi paling banyak. Ya, terbanyak.
Nah, sedangkan yang untuk 2024 ini adalah juga ada peningkatan jumlah pemilih. Itu ada sekitar 618 pemilih. 618. Ya, 618 pemilih. Jadi ada peningkatan sekitar 600 pemilih. Ini mungkin lebih pada pemilih pemula. Pemilih pemula ini. Dan itu pemilih pemula ini secara gender juga apakah perempuan juga lebih banyak? Tidak punya data secara spesifik gitu. Sebelum punya data. Tidak apa-apa, bahwa yang pasti ada peningkatan jumlah pemilih dari 5 tahun sebelumnya. Nah, untuk memastikan semua penyelenggaraan di tingkat kecamatan maupun sampai tingkat desa, tentu teman-teman PPK tidak bisa bekerja sendiri gitu. Pasti mengharapkan dukungan semua lapisan masyarakat, tentu pemerintah desa juga. Sejauh ini koordinasi dengan teman-teman di level pemerintah desa untuk memastikan kesiapan seperti apa? Sejauh ini kami selalu berkoordinasi tidak hanya di tingkat desa, tapi mulai dari level tingkat kecamatan. Mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Itu yang pertama terkait dengan jumlah data pemilih kita dari 9853 itu ternyata juga ada sekitar 1000 lebih. 1953 itu tidak memiliki KTPL. Wah. Cukup lumayan tinggi, dari 19, kalau tidak salah itu urutan kedua dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Terus salah satu upaya kami yang pertama itu jelas berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa terkait dengan pelayanan langsung. Setelah itu dilanjutkan ke KPU, dan KPU bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan langsung. Kita di Kecamatan Kelubak Golit itu sudah sekitar SMA Kecamatan Kelubak Golit itu target untuk pemilih pemula perekaman KTPL. Terus ada 7 desa yang sudah melakukan perekaman KTPL. Dari 7 desa itu lumayan sih ya, berkurang dari 1953 pemilih non KTPL itu saat ini per hari ini ya. 1050 ya? Dari 1953 yang non KTPL itu, dari data yang saya dapat itu akhirnya sisa 557. Masih cukup signifikan juga. Iya, masih sekitar 500, tapi kemarin itu ada perekaman di Desa Redontena yang kami belum melakukan penandaan. Karena kemarin saya lihat itu juga sekitar lumayan, sekitar 20-an orang itu melakukan perekaman. Sedangkan yang sekitar 30-an lebih itu melakukan perbaikan dalam hal yang rusak ataupun hilang. Jadi meminta ke Disduk Capil untuk mencetak kembali KTPL, karena salah satu syarat atau amanat dari undang-undang dari PKPU nomor 25 tahun 2023 itu adalah ke TPS harus membawa KTPL ataupun surat keterangan sudah melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi syaratnya itu bawa KTP gitu ya? Iya. Terus ada informasi bahwa ada ini data secara kabupaten, tidak tahu flow spesifik ke Kelubak Golitnya berapa, saya kurang ingat. Itu tentang perekaman data KTP yang tidak ada tuan itu. Pernah di Dukcapil, tapi itu kan akan berpengaruh terhadap informasi jumlah pemilih di kecamatan. Apakah teman-teman PPK memperoleh informasi itu tidak? Kalau perekaman KTP ada KTP-nya, tetapi orangnya tidak ada gitu. Itu kalau itu kita kategori di sini yang merantau. Oh, merantau. Ya, jadi kita dari 9853 ini 9.850 tidak semua orang ada di sini. Ada di perantauan. Coklit itu harusnya berdasarkan orangnya ada di sini atau cukup melihat data di orangnya juga ada di sini dan dokumen yang mereka miliki, karena di dalam aturan waktu pencoklitan itu kan bisa menggunakan kartu keluarga. Nah, itu karena kartu keluarga kita tidak tahu yang bersangkutan ada di sini atau tidak gitu. Jadi di situ tapi kami juga melakukan verifikasi. Ada Verfak di situ, ternyata orang yang bersangkutan itu ada di Malaysia.
Jadi nanti ada KTP-nya itu kita langsung kontak atau menghubungi dia secara langsung karena nomornya dikasih oleh keluarganya sehingga dia dinyatakan punya KTPL. Sehingga bisa coblos di luar negeri nanti? Dia tidak bisa coblos karena dia juga di luar negeri tidak terdata. Padahal kami juga melakukan beberapa tahapan-tahapan mulai dari DPS, daftar pemilih sementara, sampai DPT itu kalau dia terdaftar di luar negeri berarti dia itu akan dikategorikan ganda. Betul. Iya, jadi memang ada beberapa yang ganda itu memang kami di sini harus dikeluarkan karena dia sudah terdaftar sebagai pemilih di luar negeri. Kalau seandainya di sini namanya Kashmir beda atau namanya Petrus beda di sini, sampai di Malaysia kan dia bisa rubah Muhammad bin siapa lagi kan. Jadi kita tidak bisa mendeteksi orang tersebut. Itu ada beberapa kasus ya. Ya kita tidak bisa mengeluarkan itu karena kita tidak punya bukti. Kalau dia punya dokumen nik apa segala macam terdata di luar negeri bahwa dia itu ganda ya kita keluarkan. Tapi sedikit. Jadi yang terakhir tadi data yang 9.000 berapa tadi? 9853 itu yang sudah fix itu sudah termasuk yang minim 500 tadi itu, yang minus 500 ya. Ya 557 yang belum memiliki KTP itu ada di dalam sini. Sudah ada di dalam 9853 itu. Jadi karena memang 9853 itu kan di dalam itu ada kategori yang non KTPL. Jadi non KTPL kita 1.000 lebih. Tapi ya dengan upaya kita yang di saat mereka ada di sini itu kita melakukan perekaman. Ya minimal pemilih pemula itu ya ada di SMA Negeri Kulubagolit. Jadi upaya untuk memastikan itu harus pastikan mereka punya KTP dulu ya? Iya. Artinya mereka ada di sini itu KTP-nya ada tidak? Kalau tidak ada. Untuk KTPS itu aman begitu ya? Karena memang kalau berdasarkan data 2019, Kecamatan Kulubagolit itu urutan ke-9 dari persentasi partisipasi masyarakat ke TPS. Jadi sangat rendah sekali. Datanya itu 60 kalau persentase berdasarkan DPT itu 69,453%. Itu kalau dengan 2019 kemarin punya data juga itu. Iya, ini yang tadi saya sampaikan. Itu 2019 ya? 2019. Dari jumlah pemilih dan orang yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilih itu sangat jauh gitu ya? Jumlah pemilih itu sebenarnya 9365, itu yang 2019. Yang menggunakan hak pilihnya itu 6.540. Jadi hampir 3.000-an lebih itu orang tidak menggunakan hak pilih. Waduh, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dan Kecamatan Kulubagolit itu masuk dalam urutan ke-19 dari 19 kecamatan. Persentase sangat rendah partisipasi masyarakat ke menggunakan hak suara ke TPS. Nah, ketika teman-teman bekerja menjadi PPK di pemilu 2024, teman-teman sudah punya informasi terkait tadi partisipasi pemilih yang sangat rentan tadi, bahkan sampai tembus level 3.000-an orang gitu. Nah, bagaimana upaya untuk menjangkaunya? Apa perlu sosialisasi yang lebih masif lagi sehingga tingkat kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya itu menjadi lebih aktif lagi begitu? Ya, jelas pasti itu. Tapi yang kami lihat di sini tingkat partisipasi sekitar 3.000-an orang yang tidak melakukan hak suaranya ini juga kami melihat bahwa kita di warga masyarakat Kecamatan Kulubagolit banyak yang merantau. Banyak ada yang terjadi migrasi gitu. Ya, migrasi tidak hanya di luar wilayah Kecamatan Kulubagolit tapi sampai ke luar negeri. Terus ditambah juga anak-anak kita di sini kan bersekolah itu kan rata-rata di luar Kecamatan Kulubagolit. Ada yang kuliah di Kupang, di Jawa dan sebagainya. Sehingga itu juga menjadi salah satu faktor mereka tidak pulang ke kampung halamannya untuk menggunakan hak suaranya. Dan di situ juga mereka tidak menggunakan sarana yang disediakan oleh KPU dalam hal pindah memilih. Di mana di wilayah tempat tinggal dia saat ini. Itu pelayanan itu ada ya? Ada sebenarnya, tapi karena mereka tidak menggunakan sehingga nama mereka itu masih tetap ada di sini dan tidak digunakan. Seperti itu. Nah, ini soal data ini memang perlu didorong meskipun ada sebagian yang migrasi, tetapi saya yakin juga banyak juga pasti juga yang golput juga itu. Nah, itu yang golput itu kita berharap
mereka bisa punya kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, terkait dengan urusan coblos-mencoblos di TPS, kan ada sebagian warga yang dalam kategori disabilitas atau lansia. Nah, itu teman-teman di PPK dan KPPS tentu punya inisiatif untuk bagaimana menjemputnya. Itu apakah pelayanannya ke rumah untuk coblos di rumah atau didatangkan untuk coblos di TPS? Oke. Saya coba nanti akan lanjutkan juga tadi yang tadi sempat terputus itu sosialisasi itu kami beberapa kali sudah melakukan itu, salah satunya adalah mendongkrak persentasi pemilih. Ya, persentasi pemilih dari 69 komahan tadi ke minimal 70 lah. Itu rekan saya dari divisi sosialisasi itu juga banyak melakukan kegiatan seperti ada roadshow. Roadshow waktu itu kami keliling dan melakukan sosialisasi di 12 desa di Kecamatan Kelumbagolit. Terus dan saat ini kami lagi gencar-gencarnya itu juga memasang spanduk surat suara ya, dan membawa leaflet itu untuk memberikan sosialisasi di tingkat ibu-ibu yang minimal, yang agak pendidikannya agak terbatas, dan intinya semua level lah, di semua kegiatan kita bisa memanfaatkan momen itu untuk melakukan sosialisasi. Terus untuk masuk ke tadi apa ya Pak? Saya agak lupa. Itu ya soal apa tadi? Memberi pelayanan untuk menjangkau kepada pemilih yang disabilitas atau dan lansia tadi. Iya, betul sekali Pak. Yang untuk disabilitas ini kami kemarin mungkin di seluruh Indonesia hanya NTT yang mempunyai gerakan ramah disabilitas. Itu waktu 1 Oktober sampai 31 Oktober ya. Selama 1 bulan itu kami semua penyelenggara tingkat mulai dari provinsi ya, semua kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur ini melakukan gerakan ramah disabilitas. Nah, untuk khusus di Kecamatan Kelumbagolit itu dari hasil coklit di DPT itu datanya ada 177 orang disabil. Ya, 177. Cukup banyak. Ya, cukup lumayan. Itu tersebar di 12 desa. Setelah itu karena ramah disabilitas, kami semua turun di bulan Oktober itu untuk berkunjung ke rumah-rumah disabilitas itu untuk menanyakan secara langsung apakah di hari H itu rekan-rekan Bapak Ibu disabilitas ini ada pendampingan, didampingi saat melakukan pencoblosan atau bagaimana, dan mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan. Ada yang minta untuk datang langsung ke rumahnya, dan ada juga yang kami langsung ke TPS yang nanti akan didampingi keluarga. Ada 2 pilihan itu, jadi tergantung disabilitasnya. Ya. Ada yang menawarkan ke rumah, ada yang mau ke TPS. Dan dari hasil kami melakukan kunjungan, data itu pun juga kami serahkan ke KPU Kabupaten. Dan beberapa hari yang lalu itu ada Juknis PKPU 66 kalau tidak salah. Itu di situ ada termuat bahwa nanti ada TPS mobile. Oh, TPS mobile. Jadi TPS mobile itu keren. Hanya untuk menjangkau 1 jam saja, menjangkau yang tadi. jam 12 sampai jam 1. Ya, kalau pelayanannya menggunakan TPS mobile, apakah nanti teman-teman saksi dari tiap partai juga rame-rame ke itu juga? Itu mungkin kembali lagi ke kesepakatan, apakah 1 atau 2 orang yang mewakili mendampingi. 1 10 orang. Karena kebetulan saat ini kan memang hampir semua TPS itu kan lebih dekat ke warga ya. Dulu mungkin ada yang terpusat, kayak satu contoh di Redong itu kan biasanya terpusat. Di Sukutokan juga terpusat, Horinara mungkin. Tapi sekarang itu kita wajibkan kalau bisa pendekatannya lebih ke masyarakat, sehingga saya juga tidak terlalu khawatir terkait dengan pelayanan langsung mobile TPS itu. Hanya 1 jam. Kalau memang selama disabilitas itu dia bisa ke TPS, ya kenapa kita harus larang? Kecuali yang memang stroke tidak bisa jalan. Nah itu yang sakit itu. Ya, sakit menahun. Yang terus ada yang memang disabilitas. Lansia juga datanya berapa? Lansia sebenarnya ada datanya, tapi saat ini saya tidak saya tidak terlalu bukan tidak terlalu fokus, tapi memang ada. Dari disabilitas itu juga termasuk lansia juga, masih jadi tidak hanya itu. Jadi ada yang bisa langsung ke TPS,
kita berikan kesempatan kalau memang ada yang tidak bisa seperti yang stroke yang tidak bisa kemana-mana, terus ada yang disabilitas yang memang dia tidak bisa keluar dari rumah, ya itu kita melakukan. Jadi sudah ada upaya terobosan untuk menjangkau termasuk mobile TPS, itu keren itu. Ya. Nah, selain sosialisasi dengan beberapa media yang disampaikan tadi, bagaimana dengan media media medsos? Apakah teman-teman juga melakukan sosialisasi yang lebih kreatif di media sosial? Kayaknya baru kali ini di akun Nusatadon ini, podcast akun Nusatadon ini, karena ini juga sangat luar biasa. Nah, kalau begitu kita kasih kesempatan ke Ibu Susan untuk sosialisasi soal surat suara dulu nih. Oh iya. Bisa, nanti disampaikan, ditunjukkan ke hadap nih, ada kameranya nih. Oh iya, betul. Bisa sosialisasi. Yang pemilih untuk ke DPRD Kabupaten warnanya apa, DPRD Provinsi, DPR RI, dan juga DPD gitu. Oke. Ada 4 macam itu. Ada 5 macam. Oh 5 ya? Iya. Okay. Jadi kalau di KPU saat ini kita biasanya kita singkat ya. Mungkin nanti intinya kita tidak boleh berpikiran yang bagaimana. Kalau di KPU biasanya surat suara itu kami singkat dengan susu. Susu. Ya. Jadi ada 5 jenis susu pemilu 2024. Oke deh. Nah, jadi kalau untuk surat suara presiden dan wakil presiden itu warna abu-abu. Ya, Pilpres itu karena memang di 2024 ini kita memilih presiden dan wakil presiden, DPD dan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, di sini ada 5 surat suara yang nanti kita akan lihat, mungkin terlalu kecil ya. Nanti yang untuk pilih presiden itu warnanya abu-abu. Nanti kita akan lihat. Nanti semua rekan-rekan PPS penyelenggara pemilu di tingkat desa juga akan melakukan sosialisasi itu di tingkat bawah. Terus nanti untuk yang surat suara yang warna merah yang nanti ini untuk perwakilan DPD, perwakilan daerah. Itu surat suara berwarna merah. Sedangkan untuk surat suara yang nanti kita lihat di bawah itu berwarna kuning, itu untuk DPR RI. Ya, DPR RI. Sedangkan yang warna biru itu untuk ini biru ya, tapi sebenarnya biru, tapi ini kelihatannya seperti ungu. Tapi ini nanti warna biru mungkin karena tintanya, itu untuk DPRD provinsi. Sedangkan yang warna hijau itu untuk DPRD kabupaten atau kota. Itu adalah 5 surat suara yang nanti kita gunakan di pemilu 14 Februari 2024. Tanggal 14 Februari nanti, hari kasih sayang. Jangan kasih sayangnya hanya kasih bunga dan sebagainya, tapi datang ke TPS dan gunakan hak suara. 1 suara itu sangat berharga. Enak, sangat menentukan nasib 5 tahun ke depan. Oke, luar biasa. Informasi ini kan menjadi informasi publik untuk teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Nah, ajakan-ajakan seperti ini juga memang harus terus digiatkan bagi teman-teman. Kalau lebih bagus lagi teman-teman di PPK membuat sebuah akun medsos untuk mendiseminasi informasi juga lebih keren lagi begitu. Kemudian terkait dengan jumlah partai politik yang mengikuti pemilu pada 2024 di wilayah Kecamatan Kelubagolit ini, tentu lagi di tengah tahapan kampanye ini. Tentu teman-teman juga ikut memantau setiap tahapan proses kampanye. Sejauh ini perkembangannya bagaimana? Apakah berjalan lancar atau ada kendala-kendala teknis di lapangan? Sejauh ini saya memantau itu berjalan lancar, karena kami tugas kami hanya memantau ya. Dan kami sekitar beberapa hari yang lalu kan sempat berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Kelubagolit dan kami menanyakan informasi, tapi sejauh ini berjalan dengan lancar dan memang kami berharap agar berjalan dengan baik, lancar sampai hari H dan tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Intinya bahwa rekapitulasi gitu ya. Ya, apapun persoalannya, mari kita duduk sama-sama dan mendiskusikan itu.
sehingga terciptalah pemilu yang damai di Kecamatan Klubagolit, karena memang itu harapan kami kami sebagai penyelenggara, dan itu pun kami juga sampaikan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Dan tidak hanya itu tidak hanya sampai di situ, tapi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat di setiap kegiatan di level penyelenggara tingkat desa, kami selalu mengundang dan menyampaikan, menggaungkan bahwa pemilu damai ada di Kecamatan Klubagolit. Kita semua menginginkan pemilu yang damai, pemilu yang riang gembira, sehingga kualitas demokrasi kita juga menjadi lebih baik, kan begitu. Nah, dari jumlah partai politik berapa kita punya jumlah caleg ke sekecamatan Klubagolit? Kalau tidak salah 15, kalau tidak salah. 15 calon ya, maksudnya kalau untuk ya yang khusus wilayah ya, itu kalau tidak salah itu 15 orang. Kalau saya tidak salah. Banyak itu. Lumayan banyak. Nah, berebut jumlah suara sekitar 9.000 lebih tadi. Ya. Nah, Ibu Susan kemarin juga sempat bertarung di Komisioner KPUD Kabupaten Flores Timur. Iya, betul. Terus bagaimana hasilnya? Belum beruntung. Ya, karena pendatang baru tuh jadi belum berpengalaman. Ini adalah langkah awal. Sudah sampai di 20 itu saja sudah lumayan. Itu masuk kategori pendatang baru. Jadi belum saatnya. Nah, kalau di PPK ini ad hoc ini sampai berapa tahun? Kalau untuk Pilpres ini, Pilnas ya, untuk Pilnas ini sampai April 2020. Kemudian berlanjut lagi sampai lanjut itu nanti tergantung dari evaluasi kinerja. Ya, evaluasi kinerja. Kita akan lihat informasi dari atas seperti apakah hanya evaluasi kinerja terus lanjut ke pilkada atau perekrutan baru. Itu kita belum dapat arahan selanjutnya. Oke, luar biasa nih Ibu Susan. Terakhir, informasi ajakan buat para pemilih di Kecamatan Klubagolit untuk bagaimana di tanggal 14 nanti lebih damai, lebih kondusif, dan lebih menggembirakan. Silakan. Terakhir. Inak amah kakak arik wahangkai para pemilih di Kecamatan Klubagolit, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 tite hama-hama, tite rame-rame, tait TPS. Karena satu suara itu sangat berharga, sangat bermakna untuk kemajuan tidak hanya Indonesia, tapi Kecamatan Klubagolit khususnya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Ibu Susan, selamat sore. Selamat sore. Oke.